Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendry Dunan, mahasiswa pasca sarjana dari Manajemen Pendidikan Islam, yang mana dalam hal ini saya akan menyampaikan sebuah analisis terkait dengan sebuah kasus di sebuah sekolah, yakni masalah penerapan moderasi beragama yang disampaikan oleh pemerintah kepada sekolah untuk diterapkan. Nah, dalam hal ini adalah tugas sebuah mata kuliah, yakni analisis kebijakan pendidikan Islam yang diampu oleh dosen kami, yakni yang terhormat Dr. Asmara Yumarni MAG. Disampaikan bahwasan di sebuah aliyah madrasah aliyah tersebut, setelah program itu disampaikan kepada seluruh sivitas pendidikan, wabil khusus tenaga kependidikan dan para guru atau pendidik dan juga komite sekolah, mendapatkan ancaman atau resistensi dari mereka yang memiliki pemahaman agama yang notabene adalah salafi atau tradisi awal, yang mana mereka menganggap bahwasanya itu adalah sebuah pemahaman yang mengarah kepada liberalisme, dan juga komite yang merupakan dari latar belakang ormas-ormas juga berpandangan demikian, sehingga hal ini mendapatkan kecaman dari orang tua murid untuk tidak diterapkan dalam sebuah sekolah tersebut, karena akan mengkhawatirkan nanti kepada anak-anak mereka dalam pemahaman agama khususnya, sehingga kepala sekolah mendapati kebingungan untuk mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan ini. Maka inilah yang menjadi beberapa pertanyaan terkait dengan kasus sebuah sekolah ini. Yang pertama, yang menjadi analisis utamanya adalah faktor dari kekuatan aktor atau power dari aktor yang membuat program ini tidak terlaksana dengan baik. Nah, dalam hal ini setelah kita teliti atau kita analisis, ada dua faktor besar yang membuat program ini tidak terlaksana. Yang pertama, bahwasanya faktor dari orang tua dan guru, yang mana mereka dengan latar belakang pemahaman agama mereka membuat mereka memiliki kekhawatiran yang tinggi kalau ini diterapkan di sekolah, yang membuat nanti anak-anak memiliki pemahaman liberalisme. Sementara pemerintah menginginkan hal ini agar diterapkan di dalam sebuah sekolah tersebut untuk menganulir atau mengurangi pemahaman-pemahaman radikalisme atau juga pemahaman-pemahaman yang mengarah kepada ekstremisme. Nah, hal inilah yang didapati oleh kepala sekolah yang membuat dia bingung bagaimana supaya hal ini tetap diterapkan. Yang kedua, kegagalan penerapan di madrasah aliyah ini adalah karena kegagalan daripada formulasi atau ramuan. Ya, bukan hanya sekedar implementasi, tapi formulasi awalnya yang mungkin tidak diramu secara matang. Maksudnya apa? Menerapkan sebuah moderasi beragama dalam sebuah lembaga atau sebuah pendidikan, tentu itu adalah butuh suatu pemikiran yang komprehensif. Artinya apa? Ormas-ormas atau juga para alim ulama yang memahami akan hal tersebut, semuanya dilibatkan, sehingga tatkala mereka dilibatkan, mereka akan memberikan masukan-masukan terkait dengan tujuan penerapan daripada moderasi keberagamaan itu, dan juga moderasi beragama, dan juga pemerintah juga menyampaikan secara langsung kepada mereka maksud dan tujuan dan pemahaman yang mereka pahami apa yang dimaksud dengan moderasi beragama tersebut. Kenapa? Tatkala itu tidak disampaikan kepada para pemuka-pemuka agama, mereka mungkin berpandangan secara sepihak
tidak mendengar secara langsung apa yang dimaksudkan oleh pemerintah, maka inilah akan menumbuhkan gejolak dari mereka sehingga mereka tidak melakukan penerimaan, tetapi melainkan mereka melakukan penolakan, bahkan memberikan resistensi atau ancaman kepada pemerintah itu sendiri. Maka tentu yang harus dilakukan adalah seharusnya diformulasi secara maksimal, dikumpulkan semua yang terkait atau stakeholder yang berkaitan dengan eee, agama ini, sehingga nanti tatkala mereka sudah memiliki kesepahaman yang sama, maka tentu penerapan ini akan mudah. Karena semua masyarakat, lapisan masyarakat sudah mengetahui maksud dan tujuan dan baiknya, dan mereka sudah mendapati informasi-informasi secara luas, maka tatkala itu disampaikan, diterapkan di sekolah, mereka sudah mengetahui lebih awal. Nah, selanjutnya terkait dengan model pemecahan masalah dari sebuah kasus di sekolah ini, ada 2 model yang ditawarkan. Pertama yakni model, model rasional komprehensif dan juga model mixed scanning atau juga gabungan sebuah pendekatan dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, mana yang terbaik? Tentu dari pengamatan saya, dari 2 model pemecahan ini, menurut saya yang terbaik adalah, model mixed scanning atau gabungan, yang mana kita ketahui yang dimaksud di sini adalah sebuah pendekatan pengambilan keputusan yang menggabungkan 2 model lain. Yang kita ketahui itu adalah model yang rasional komprehensif, yang ideal dan menyeluruh, dan juga model inkremental yang bertahap dan praktis. Nah, kenapa ini memungkinkan? Karena hal ini lebih tepat untuk mengambil sebuah keputusan, untuk mengambil keputusan yang besar. Nah, yang sifatnya lebih fundamental sekaligus melakukan penyesuaian kecil atau langkah-langkah yang inkremental tadi. Ya, atau langkah-langkah yang bertahap dan praktis. Dan kita ketahui bahwasanya terkait dengan moderasi beragama ini adalah pemahaman-pemahaman yang fundamental. Maka dari itu harus lakukan pendekatan dari berbagai arah. Tidak cukup hanya satu pendekatan saja, tapi beberapa pendekatan yang mereka dikolaborasikan dengan tujuan sama untuk mencapai sebuah titik temu dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Sehingga nanti tatkala mereka sudah mendapatkan semua permasalahan-permasalahan yang dicari, maka mereka bisa menetapkan sebuah solusi untuk mendapatkan atau memberikan sebuah kebijakan yang paling tepat dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, mungkin ini, dari pandangan saya terkait dengan bagaimana, analisis dari sebuah masalah studi kasus dalam sebuah sekolah tersebut untuk dapat diselesaikan, permasalahannya sehingga kepala sekolah tadi, dia bisa menerapkan kebijakan moderasi beragama di sekolah tersebut tanpa adanya resistensi, baik itu dari guru-gurunya maupun juga dari komite sekolah yang merupakan mereka adalah wali dari murid sekolah tersebut. Dan dengan demikian, insyaallah pemerintah dapat dengan langgeng untuk memberikan arahan atau juga dorongan agar pelaksanaan daripada sistem ini dapat terlaksana dengan maksimal. Itu saja mungkin, sedikit pendapat saya terkait dengan, studi kasus ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.